Ini adalah halaman untuk menginput data barang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelompokan barang yang terdiri dari 3 tingkat, yaitu kelas, kategori, dan subkategori. Sebagai contoh, jika kita memilih kelas perlengkapan sholat, maka kategori di bawahnya ada mukena, sarung, dan sajadah. Kemudian misalnya kita pilih kategori sajadah, maka pada subkategori akan menampilkan subkategori apa saja yang ada di bawah kategori sajadah. Di sini kategori sajadah kebetulan hanya memiliki satu subkategori sajadah. Tetapi sebenarnya dapat memiliki lebih dari satu dengan menambahkannya pada halaman subkategori. Selanjutnya mari kita coba buat pengelompokan data baru dengan kelas baru makanan dan minuman. Buka menu inventory, kelas. Setelah halaman terbuka maka kita masukkan kode kelas M dan nama kelas makanan dan minuman. Lalu klik tombol Save. Maka data kelas baru akan ditampilkan dalam grid. Untuk mengubah data kita bisa pilih baris data yang akan diubah kemudian double klik, maka data akan ditampilkan di bagian input. Kita tinggal mengubah data yang ingin diubah kemudian klik Save. Perubahan pun ditampilkan di grid. Kemudian kita akan membuat kategori dari kelas makanan dan minuman, yaitu kategori makanan dan kategori minuman. Buka menu inventory, kategori. Halaman kategori akan terbuka. Sistem halaman pada aplikasi POS ini ditampilkan dengan tab. Jadi selama proses kita dapat melihat beberapa modul dengan memilih pada tab yang terbuka. Lanjut menginput dua kategori baru. Pilih terlebih dahulu kelas makanan dan minuman. Lalu input kode kategori M1 dan nama kategori makanan. Klik tombol Save dan kategori makanan ditampilkan di grid. Kita coba input satu lagi untuk kategori minuman dengan kode M2 dengan cara yang sama. Untuk proses mengubah data yang telah ada sama seperti pada kelas, tapi di sini kita perlu memilih kelasnya dulu. Setelah kategori kelas terpilih ditampilkan di grid, baru pilih baris yang akan diubah. Karena caranya sama, kita lanjut saja untuk menginput data subkategori. Buka menu inventory subkategori. Setelah halaman terbuka kita akan coba menginput subkategori dari kategori makanan, yaitu subkategori kurma dan subkategori kacang. Pilih kelas makanan dan minuman, kategori pilih makanan, kita input kode subkategori M11 dan nama subkategorinya adalah kurma. Setelah itu klik tombol Save. Dan data subkategori berhasil ditambahkan. Input satu lagi subkategori baru, yaitu kacang dengan cara yang sama. Setelah selesai sekarang kita memiliki dua subkategori baru untuk kategori makanan. Pengelompokan data yang baru saja kita input seharusnya tampil pada pilihan di master data item barang. Namun karena pengambilan data terjadi saat load halaman baru terbuka, maka tutup dulu halaman data barang kemudian buka lagi dari menu inventory, data item. Ketika kita cek di list pilihan, sudah ditampilkan. Untuk mengubah data pada subkategori juga sama, yaitu dengan memilih baris yang ingin kita ubah di grid. Namun pada subkategori untuk menampilkan data yang ingin kita ubah di grid pertama-tama perlu memilih kelas dan kategori terlebih dahulu. Setelah data subkategori tampil di grid, barulah kita bisa memilih baris data yang ingin kita ubah. Mari kita bahas cara menghapus data. Sebenarnya untuk hapus data caranya mirip dengan pengubahan atau edit data, yaitu kita perlu memilih baris data yang akan dihapus lalu klik tombol delete. Namun karena pengelompokan item ini sifatnya bertingkat, maka data yang bisa dihapus adalah data yang belum digunakan oleh data turunannya. Sebagai contoh, sudah ada data item yang subkategorinya adalah ciput.
Maka jika kita coba hapus subkategori ciput akan gagal. Harus menghapus semua item dengan subkategori ciput terlebih dahulu. Sekarang kita coba menghapus data item aciput sehingga subkategori ini tidak memiliki item sama sekali. Kembali ke halaman subkategori, sekarang subkategori ciput sudah bisa dihapus. Supaya lebih jelas saya beri contoh lagi, misalnya kita ingin menghapus kelas makanan dan minuman. Kelas ini tidak dapat dihapus karena memiliki dua kategori yaitu makanan dan minuman. Kita beralih ke halaman kategori, kita perlu hapus semua kategori di bawah kelas makanan dan minuman. Untuk minuman bisa langsung dihapus karena belum memiliki subkategori. Tetapi makanan sudah memiliki subkategori, maka subkategorinya harus dihapus semua dulu. Masuk ke halaman subkategori, kita akan menghapus semua subkategori di bawah kategori makanan yaitu subkategori kurma dan subkategori kacang. Setelah berhasil menghapus semua subkategori tersebut, barulah kita kembali ke halaman kategori untuk menghapus kategori makanan. Dan sekarang kategori makanan sudah bisa dihapus. Terakhir kita hapus juga kelas makanan dan minuman yang sudah tidak ada turunannya lagi. Dan berhasil terhapus.